Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Euniki Adonia Laga. Saya dosen di Prodi D3 Keperawatan Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu keperawatan komunitas. Dari beberapa mata kuliah yang juga saya ampuh, antara lain ada mata kuliah ilmu biomedik dasar, sistem informasi teknologi keperawatan, etika kesehatan, kewirausahaan, dan keperawatan HIV/AIDS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa mata kuliah keperawatan komunitas ini pada semester 5 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, di mana mata kuliah keperawatan komunitas juga mempunyai 3 SKS praktik lapangan. Mata kuliah keperawatan komunitas adalah salah satu mata kuliah dalam program studi keperawatan yang sangat penting. Mata kuliah ini berfokus pada aplikasi ilmu keperawatan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas secara keseluruhan dalam konteks lingkungan tempat masyarakat tinggal. Mata kuliah ini menekankan pada upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, serta rehabilitasi di tatanan komunitas, bukan hanya di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar kompetensi dalam mata kuliah keperawatan komunitas yaitu mahasiswa diharapkan mampu dan memahami yang pertama asuhan keperawatan komunitas, menerapkan biostatistik dalam praktik keperawatan komunitas, menerapkan epidemiologi dalam praktik keperawatan komunitas, menerapkan kesehatan lingkungan dalam praktik keperawatan komunitas, serta promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam praktik keperawatan komunitas. Baik, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah keperawatan komunitas yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu direct instruction, yaitu pembelajaran secara langsung, di mana saya menyampaikan materi perkuliahan secara langsung kepada mahasiswa. Ada beberapa metode inovasi dan strategi yang saya gunakan agar mudah dipahami oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran dan kompetensi dalam mata kuliah ini, yaitu penyampaian materi dengan bahan ajar, di mana saya menggunakan beberapa buku referensi karangan saya sendiri yang berjudul, yang pertama Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan yang kedua Epidemiologi Penyakit Menular. Yang berikut dengan metode tanya jawab dan diskusi untuk memudahkan mahasiswa dalam menangkap dan menangkap materi yang disampaikan. Setelah itu, saya melakukan asesmen, yaitu penilaian terhadap mahasiswa, di mana bobot penilaian 50% teori, yaitu di dalamnya ada UTS, ada UAS 40% dan tugas 20%. Selanjutnya ada penilaian praktik juga senilai 50%. Baik, selanjutnya saya tampilkan video pembelajaran saya dengan topik epidemiologi dalam keperawatan komunitas. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Sebelum kita menyelami apa itu epidemiologi, Ibu mau bertanya, apa yang terlintas di benak kalian saat kalian mendengar kata wabah? Pernah dengar kata wabah tidak? Pernah. Apa yang terlintas jika Ibu bilang kata wabah? Bencana, apa lagi? Penyakit yang menyerang populasi tertentu. Penyakit yang menyerang populasi tertentu, apa lagi? Penyakit yang mudah menyebar, apa lagi? Itu saja? Kalau Ibu bilang COVID, apakah itu masuk dalam wabah? Ya, masuk. Kalau Ibu bilang DBD, apa itu masuk dalam wabah? Di saat dia dikatakan wabah, berarti kasusnya apa? Kasusnya melonjak di atas rata-rata. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ada kasus yang kalian temukan di lapangan, ya, terkait dengan mungkin kalian menemukan DBD, atau mungkin ada kasus TB, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, tetapi seperti biasanya, contoh malaria, pada kasus-kasus tertentu dia akan muncul. Pada saat mungkin musim hujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya. Apakah itu dia dikatakan sebagai wabah?
Kalau dia dikatakan wabah, berarti ada lonjakan di dalam 6 bulan terakhir. Makanya perbedaannya wabah dengan penyakit yang sudah terjadi seperti biasanya itu berbeda ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan menjadi detektif kesehatan. Nah, kalau orang epidemiologi akan memahami kenapa orang epidemiologi dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi detektif kesehatan. Kenapa? Karena mereka yang akan melacak penyakit, memahami penyebaran, dan juga mereka yang akan merancang strategi supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, oke. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam epidemiologi dalam keperawatan komunitas, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu apa itu epidemiologi? Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian. Oke, ya, ilmu yang mempelajari kalau ada peristiwa atau kejadian di mana di dalamnya ada determinan, ada di dalamnya ada distribusi. Nah, sekarang kita mau tahu nih. Nah, apa itu epidemiologi? Nah, seperti tadi Hanafi sudah bilang ya, ilmu yang mempelajari di dalamnya ada kejadian. Epidemiologi ini studi tentang distribusi, determinan dari keadaan atau peristiwa yang terkait dengan apa? Kesehatan pada populasi tertentu. Nah, tidak ada ilmu epidemiologi di dalam individu, tetapi dia di dalam populasi. Makanya kenapa kalian di dalam keperawatan komunitas, kalian belajar terkait dengan epidemiologi, karena epidemiologi itu studi yang apa itu? Studi tentang distribusi, determinan, peristiwa yang terkait dengan kesehatan pada populasi tertentu. Nah, serta bagaimana penerapan studi untuk bagaimana mengendalikan masalah kesehatan. Nah, kita lihat dulu nih pengertian dari distribusi. Distribusi di dalam epidemiologi ya. Ini mengacu pada siapa yang terkena. Kalau kalian di dalam komunitas, ya, kalau kalian mendapat suatu masalah kesehatan ya, di dalam suatu populasi atau komunitas, pasti di dalam distribusi mengacu pada siapa orangnya. Contoh, ada masalah kasus apa di dalam komunitas atau populasi? Pada lansia biasanya terkena masalah apa? Hipertensi. Nah, di dalam ada usia. Lalu apa? Jenis kelamin. Ada enggak jenis kelamin mempengaruhi suatu kesehatan tertentu? Ada tidak? Ada. Itulah sebabnya kenapa epidemiologi mempelajari terkait dengan distribusi. Lalu apa lagi? Ada enggak ras mempengaruhi status kesehatan tertentu? Ada enggak? Contoh. Terkait ras, contoh apa? Ras itu apa sih? Suku. Contoh ras tertentu mempengaruhi status kesehatan. Contoh suku Papua. Yang sering terjadi masalah kesehatan dalam suku Papua apa? Rosa. Apa Rosa? Yang sering terjadi. Kasus contoh, TB mungkin. Kenapa? Karena terkait dengan budaya. Nah, budaya apa yang ada di dalam Papua? Contoh apa? Sering kumpul kan? Kumpul bersama-sama dalam satu keluarga. Bahkan di dalam satu rumah bisa berapa orang keluarga? Bisa sampai 5 keluarga kan? Satu keluarga isi anak 3 sampai 5. Kalau 5 berarti di dalam satu rumah ada 15 orang. Betul ya? Nah, itu menyangkut ras. Lalu yang berikut apa? Status sosial ekonomi. Pengaruh nggak sosial ekonomi? Sangat berpengaruh. Contoh tadi kasus TB, ya. Banyak penelitian ya yang menekankan bahwa sosial ekonomi sangat berpengaruh. Contoh TB, semakin pendapatan rendah, banyak kasus TB. Kenapa TB semakin tahun semakin melonjak di Papua? Karena terkait dengan sosial ekonomi, ya. Nah, di mana? Nah, ini lagi ya, terkait dengan distribusi. Kalau tadi mengacu kepada siapa, lalu di mana? Lokasinya di mana? Kenapa harus ada di mana? Karena terdapat dalam komunitas atau di dalam populasi. Nah, di mana itu biasanya ada lokasi geografis. Lokasi geografis mempengaruhi status kesehatan? Contoh apa? Contoh lokasi geografis. Orang yang tinggal di pantai dengan pegunungan beda atau tidak? Kalau yang tinggal di pantai kenapa? Kalau yang tinggal di pegunungan kenapa? Oke ya, lokasi geografis. Contoh di pegunungan apa Mita? Selain longsor.
Nyamuk. Bukannya dingin tidak ada nyamuk. Ibu bilang, tadi dia bilang pegunungan. Apa yang sering terjadi di pegunungan? Hah? Itu namanya 11-12 ya. Tidak apa-apa ya, terjadi longsor, betul ya. Lokasi geografis, contoh di dalam di pegunungan dengan di pantai pasti berbeda. Kalau di pantai, apa yang sering terjadi? Masalah kesehatan apa? Diare, karena mungkin sampah, ya, air tercemar dan lain sebagainya. Begitu juga dengan lokasi geografis, contoh di pegunungan, ya. Lingkungan, di mana lingkungan? Contoh lingkungan yang kotor sudah pasti akan menyebabkan masalah kesehatan. Setelah di mana ada lagi satu yang harus dibahas, yaitu kapan. Nah, di kapan itu ada musim, tren waktu. Contoh, kapan terjadi masalah sering muncul DBD? Musim hujan, ya. Nah, di dalam distribusi mengacu pada siapa, di mana, kapan, ya. Ini terkait dengan masalah kesehatan yang terjadi, ya. Nah, di dalam distribusi pertanyaannya ada 3. Siapa, di mana, dan kapan. Lalu yang berikut ada namanya determinan di dalam epidemiologi. Nah, determinan ini merujuk pada faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi terjadi suatu masalah kesehatan. Nah, kalau tadi distribusi mengacu pada 3 kata, sedangkan determinan mengacu pada pertanyaan mengapa. Dia lebih spesifik, ya. Determinan bisa berupa faktor biologis, perilaku, lingkungan, genetik, atau sosial ekonomi. Ada yang bisa kasih contoh Ibu terkait dengan pertanyaan mengapa dalam masalah kesehatan? Kalau tadi siapa? Usianya berapa? Jenis kelaminnya apa? Ras dari mana dia? Ya, status sosial ekonominya di mana terjadi? Kapan terjadi? Nah, kalau dalam determinan ini merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkan, yaitu mengapa. Ada yang bisa kasih contoh ke Ibu terkait dengan masalah kesehatan? Silakan. Mengapa pada populasi yang rata-rata sosial ekonominya itu rendah, mereka lebih rentan untuk terkena penyakit ini? Betul, ya. Jadi lebih spesifik, ya. Kenapa sampai atau mengapa sampai sosial ekonomi yang rendah, ya, menyebabkan banyak orang atau di populasi tertentu terjangkit TB, gitu ya. Nah, itu terkait dengan epidemiologi. Lalu yang berikut apa? Ada keadaan atau peristiwa terkait kesehatan. Nah, ini tidak hanya penyakit menular, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, ya, bahwa kita bilang ada yang longsor, ya, ada pohon yang tumbang dan lain sebagainya. Jadi epidemiologi tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit yang tidak menular. Contohnya tadi kasus pada lansia, hipertensi, ya, diabetes dan lain sebagainya. Ada cedera, ya, ada disabilitas, ada kesehatan mental, bahkan perilaku sehat, misalnya tingkat imunisasi, praktik gizi dan lain sebagainya. Ini masuk di dalam lingkup epidemiologi, ya. Lalu yang berikut ada populasi tertentu. Epidemiologi ini berfokus pada kelompok individu. Makanya Ibu bilang bahwa epidemiologi ini fokusnya pada suatu populasi atau komunitas, bukan kepada individu, tetapi kelompok individu, ya. Bukan individu per individu. Nah, ini perbedaan kunci dengan kedokteran klinis yang lebih fokus pada pasien, ya. Jadi kalau kalian jadi perawat komunitas, kamu akan memakai konsep epidemiologi dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di mana? Di komunitas atau di populasi tertentu, ya. Lalu yang berikut apa? Penerapan untuk pengendalian masalah kesehatan, ya. Tujuan utama dari epidemiologi ini menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam merencanakan evaluasi strategi intervensi kesehatan masyarakat, ya. Jadi ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa menyatakan, Ibu, kalau kita di epidemiologi kita boleh menerapkan tindakan dari keperawatan tidak terkait dengan intervensinya apa, ya, terus kita evaluasi, ya. Ya, nanti kita akan bahas, ya. Nah, singkatnya bahwa epidemiologi ini membantu bagaimana memahami pola kesehatan di masyarakat, ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga perawat itu bisa mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesehatan komunitas, ya.
Sekarang kita lihat mengapa epidemiologi ini penting ya bagi perawat komunitas. Kenapa? Kenapa penting? Karena kalian adalah garda terdepan, ya. Kalian menyesal tidak jadi perawat? Tidak. Kenapa? Kalian adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Ya. Apalagi kan kalian sudah mau selesai kan? Kalian kerja di menjadi perawat komunitas, kalian adalah orang-orang yang paling depan di pintu depan di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ya. Nah, guna epidemiologi apa, Ibu? Buat saya perawat komunitas. Gunanya apa? Gunanya seperti kacamata. Ya. Ada di sini yang minus? Guna kacamata untuk apa? Melihat dengan jelas. Itulah epidemiologi. Di dalam komunitas, epidemiologi itu ibarat kacamata. Supaya kalian bisa melihat masalah itu dengan jelas. Karena di dalam epidemiologi ada tahap-tahap yang harus kalian lewati ya untuk menyatakan atau menentukan ternyata masalah ini yang terjadi di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu populasi tertentu. Ya. Yang pertama apa? Kalian mengidentifikasi masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan yang prioritas. Nah, dengan data epidemiologi, perawat bisa mengetahui masalah kesehatan yang paling banyak terjadi dan paling mempengaruhi komunitas. Contoh, apakah ISPA pada anak-anak, hipertensi pada lansia atau rendahnya cakupan imunisasi? Ya, kalian identifikasi masalah yang terjadi di dalam komunitas. Nah, seperti yang kalian sudah lakukan waktu turun di komunitas, kalian identifikasi dulu masalahnya kan? Contoh pada lansia, yang paling banyak terjadi kemarin apa? Hipertensi. Nah, ya, untuk adik-adik yang belum turun di komunitas, ya, kamu yang belum turun komunitas, kamu akan identifikasi. Kamu sebagai perawat komunitas pakai epidemiologi sebagai kacamata. Kacamata untuk mengidentifikasi masalah. Oh, ternyata di dalam suatu populasi, ya, di lansia ternyata yang paling banyak hipertensi di populasi tertentu. Yang pasti berbeda dengan populasi yang lain. Mungkin populasi tertentu yang lain ada masalah yang lain, yaitu mungkin ada DM dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang berikut apa selain kalian mengidentifikasi masalah? Merencanakan intervensi yang tepat sasaran ya. Setelah kalian menemukan masalah atau setelah masalah teridentifikasi, kalian rancang program. Kemarin waktu turun kalian rancang program? Rancang program untuk apa? Untuk mengatasi masalah yang terjadi. Contoh kemarin masalah yang terjadi atau contoh masalah yang terjadi di populasi terkait dengan lansia. Paling banyak lansia mengidap hipertensi, contoh. Nah, program atau mungkin program yang rencana kalian rancangkan waktu pada saat kalian di lapangan apa? Penyuluhan kesehatan apa lagi? Senam lansia, apa lagi? Pemeriksaan kesehatan gratis kemarin ya? Apa lagi? Nah, ini biasa juga ada program-program yang dilakukan oleh puskesmas ya. Nah, contoh nih, ada contoh kalau ada tinggi kasus DBD di suatu area ya, fokus pada program PSN. Apa tuh program PSN? Iya, ya biasanya dikenal dengan 3M. Begitu ya, apa tuh 3M? Menguras, menutup, mendaur ulang. Ya. Oke, lalu yang berikut apa? Setelah kalian identifikasi, setelah kalian rencanakan intervensi, yang berikut adalah bagaimana kalian mengevaluasi efektivitas program. Kalian evaluasi program yang sudah kalian jalankan itu efektif atau tidak. Ya, nanti kalau seandainya kalian turun di lapangan, setelah program kalian rancangkan dalam kelompok ya, atau mungkin dengan pegawai puskesmas atau besok-besok kalian jadi perawat komunitas, kalian harus evaluasi nih programnya efektif atau tidak. Gitu ya. Nah, epidemiologi ini membantu perawat komunitas ya untuk mengukur apakah intervensi yang Anda lakukan atau kalian lakukan itu berhasil atau tidak. Ya, jangan hanya sebatas kalian mengevaluasi nih,
Jangan hanya sebatas identifikasi dengan rencanakan, tetapi perlu adanya evaluasi bahwa program yang saya jalankan ini berhasil atau tidak. Ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan. Nah, kenapa? Karena kalian adalah garda terdepan. Lalu yang berikut apa? Advokasi kebijakan kesehatan. Nah, data epidemiologi yang kalian sudah ambil atau sudah kalian dapatkan, bisa kalian advokasi di dalam perubahan kebijakan. Contoh, kalau kalian merencanakan satu program kemarin, senam lansia, ternyata berhasil. Gitu ya, selama ini mungkin puskesmas di suatu tempat tidak pernah melakukan senam lansia. Tetapi saat kalian menjadi perawat komunitas, kalian mengambil suatu program senam lansia dan itu berhasil menurunkan apa tadi? Masalah lansia, hipertensi pada lansia. Nah, itu bisa dijadikan sebagai advokasi kebijakan kesehatan. Ya, untuk apa? Supaya kalian punya program ya bisa dijalankan seperti itu ya. Nah, ini Ibu ada kasih contoh nih. Penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik atau program gizi yang lebih komprehensif. Ini terkait dengan masalah kesehatan yang terjadi. Ini contoh. Tetapi kalau besok-besok kalian menjadi perawat komunitas menemukan suatu masalah, setelah kalian identifikasi ya, lalu kalian tentukan intervensi, kalian evaluasi, oh ternyata berhasil. Masuklah di dalam sini ya. Bagaimana bisa mengadvokasi supaya ada kebijakan-kebijakan kesehatan terkait dengan mungkin program yang sudah kalian rencanakan. Lalu yang berikut apa? Pendidikan kesehatan yang relevan. Nah, ini perawat komunitas ya dapat menyampaikan informasi kesehatan yang spesifik dan relevan ya berdasarkan data epidemiologi yang ada di komunitas. Begitu ya. Nah, kita lihat Ibu kasih contoh bagaimana kalian menerapkan kacamata ini ya dalam praktek keperawatan komunitas. Kita ngambil contoh terkait dengan penanganan TB paru. Ya, tadi kalian bilang bahwa ternyata TB itu naik di suatu daerah karena mungkin bisa pengaruh dari sosial ekonomi. Ya, ekonomi yang atau pendapatan yang rendah sangat berpengaruh terhadap ya terjadinya kasus TB. Ya, nah bagaimana epidemiologi bekerja dalam skenario yang nyata di komunitas? Nah, kita lihat fokus pada TB paru. Contoh nih situasi awal. Ada angka atau tingginya kasus TB paru di Kelurahan Rimba Jaya. Kalian perawat komunitas ya. Nah, data rutin di puskesmas menunjukkan bahwa Kelurahan Rimba Jaya memiliki angka kasus TB paru yang lebih tinggi dibanding kelurahan lain dalam 6 bulan terakhir. Sudah dikatakan wabah belum? Sudah dikatakan wabah. Kenapa? Karena tingginya dalam 6 bulan terakhir ya. Ini menjadi perhatian serius karena TB paru adalah penyakit yang menular ya, yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Nah, kita lihat peran epidemiologi atau peran kacamata dalam praktik keperawatan komunitas. Yang pertama, bagaimana kalian mengumpulkan data. Tadi mengumpulkan data, tadi distribusi. Apa saja? Siapa? Di mana? Kapan? Ya. Pada saat kalian menemukan suatu masalah di dalam komunitas, contohnya TB, kalian pakai kacamata epidemiologi. Yang pertama adalah bagaimana kalian mengumpulkan data. Kalian distribusikan nih, ya. Siapa? Kalian mulai kumpulkan data secara detail. Siapa saja yang terdiagnosis TB paru di Kelurahan Rimba Jaya. Jadi kalau kalian jadi perawat komunitas, dengan adanya laporan dari puskesmas yang menyatakan bahwa selama 6 bulan terakhir TB tidak pernah turun, bahkan sudah meningkat. Dengan adanya program yang sudah dijalankan, perlu kalian cari tahu atau pakai kacamata epidemiologi untuk mengetahui apa yang terjadi. Kenapa sampai TB 6 bulan itu tidak turun-turun? Yang pertama siapa? Ya, siapa sih yang terdiagnosis TB? Lalu berikut apa? Apakah ada kelompok usia tertentu yang lebih rentan? Misalnya contoh lansia, anak-anak, atau usia produktif. Nah, kemarin Ibu melakukan suatu penelitian ya. Ibu punya penelitian terkait dengan TB yang paling banyak TB berulang terjadi itu pada siapa? Anak-anak. Ya. Karena itu tadi ya terkait dengan siapa, ras. Mereka tinggal di dalam suatu komunitas ya, di suatu tempat bahkan bisa sampai 10
kakak dalam satu rumah. Dan anak-anak banyak, orang tua hanya 6, bahkan mungkin sampai 10. Tetapi anak-anak bisa sampai 15 sampai 20 di dalam satu rumah. Karena kenapa? 5 sampai 10 kakak bisa dalam satu rumah. Ya. Makanya kita harus perlu tahu siapa sih sebenarnya yang terjadi, siapa sih yang mengalami, supaya kalau pada saat kalian tahu bahwa itu anak-anak, pasti ada cara pendekatan lain atau program yang bisa menangani masalah ini. Ya, jenis kelamin mereka, perempuan atau laki-laki, ada enggak pengaruh dari jenis kelamin terkait ini? Lalu bagaimana status gizinya? Ya, karena ini sangat berpengaruh ya. Lalu apakah ada kaitan dengan status sosial ekonomi? Contohnya tadi ada tingkat pendapatannya, jenis pekerjaannya apa? Karena memang rata-rata di dalam ibu punya penelitian, ya, rata-rata yang mengalami TB selain memang usia anak-anak, orang tuanya rata-rata kalau bukan buruh, ya, terus suka berburu, ya, suka berburu. Jadi pekerjaan mereka pendapatnya tidak menentu. Begitu ya Aji ya, pendapatnya tidak menentu. Lalu yang berikut apa setelah itu? Di mana? Nah, kalian petakan lokasi tempat tinggal pasien, Kelurahan Rimba Jaya. Apakah ada klaster kasus di area tertentu? Misalnya rumah padat penduduk, dekat lokasi industri, ya. Nah, kalian harus tahu di mana sih orang-orang yang sering mengalami atau yang terjadi kebanyakan orang mengalami TB. Ya, contoh di rumah padat penduduk. Bisa tidak? Sangat bisa. Justru rumah padat penduduk, rumah yang berdempetan, itu bisa membuat kasus TB semakin meningkat. Nah, bagaimana kondisi ventilasi rumah, ya? Apakah toiletnya memadai atau tidak? Karena biasanya yang terjadi waktu ibu melakukan penelitian, mereka memakai toilet umum, tidak ada toilet di dalam rumah. Apakah itu bisa menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan TB? Kita juga tidak tahu. Itulah gunanya kalian pakai kacamata epidemiologi untuk mengetahui, oh ternyata masalah ini terjadi karena penyebabnya apa. Lalu yang berikut ada kapan? Perhatikan waktu ya. Kapan kasus-kasus baru terdiagnosis? Nah, ini juga perlu dipakai untuk menentukan kenapa sampai TB paru itu dalam 6 bulan terakhir itu bisa meningkat ya. Lalu yang berikut, apakah ada peningkatan signifikan dalam periode tertentu? Nah, lalu yang berikut apa? Pelacakan kontak ya, untuk mengidentifikasi individu yang mungkin terpapar dan beresiko tinggi. Gitu ya. Ini ada salah satu program puskesmas ya yang sudah masuk sampai ke rumah-rumah, mereka melacak. Nah, dari data itu ibu ambil untuk lakukan penelitian dan ternyata yang paling banyak kena adalah anak-anak. Begitu ya. Setelah itu apa? Kalian analisis data, masuk di dalam determinan. Kalau tadi pengumpulan data masuk di dalam distribusi, sekarang masuk dalam analisis data determinan. Setelah kalian kumpulkan data, lakukan apa? Lakukan analisis ya. Nah, di dalam melakukan analisis, biasanya kemungkinan pola terjadi seperti ini. Ini khusus kasus TB ya. Sebagian besar kasus adalah usia produktif yang bekerja di pabrik dengan ventilasi buruk. Ini ada salah satu penelitian yang menyatakan bahwa ternyata di usia produktif ya di dalam satu perusahaan itu dapat menyebabkan TB paru semakin meningkat. Kenapa? Karena ventilasi yang buruk. Ya, tidak usah jauh-jauh. Kalau kalian punya ventilasi buruk di rumah, apalagi ada pasien TB yang tinggal sama kalian, ya itu bisa menjadi masalah ya. Banyak pasien tinggal di rumah yang padat, lembab dan kurang sinar matahari. Kemarin ibu turun penelitian, rata-rata rumah yang mereka tinggal ya biasanya lembab. Kenapa? Karena lantainya dari tanah. Lalu apa? Tidak ada jendela, hanya papan tok bagi seperti itu ya. Lalu apa lagi? Tidak ada matahari yang masuk. Nah, ada anggota keluarga serumah yang juga memiliki gejala batuk kronis tetapi tidak diperiksa atau belum diperiksa. Ini sering sekali terjadi ya. Mereka menganggap itu batuk-batuk biasa saja.
itu cuma batuk-batuk kering gitu ya, karena mungkin kena dingin dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bisa jadi mereka TB, hanya karena tidak mau periksa ya. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang penularan TB dan pentingnya etika batuk masih rendah ya. Nah, ini sering terjadi nih di masyarakat Papua ya. Mereka tidak tahu bagaimana penularan TB. Mereka nggak tahu. Mereka nganggap itu batuk-batuk biasa saja. Ada sebagian yang tahu, beberapa masyarakat tahu. Tetapi ada masalah lain lagi. Mereka punya etika batuknya masih rendah. Mereka nggak tahu cara batuk yang benar yang seperti apa. Gitu ya. Ada yang bilang batuk yang benar seperti ini. Gitu ya. Ada yang begini. Pernah lihat? Iya kan? Ada yang begini. Gitu kan? Padahal sebenarnya yang benar bagaimana? Heski? Etika batuk yang benar bagaimana? Ibu suruh etika batuk, bukan cara menangani supaya atau mencegah supaya tidak tertular pada orang lain. Kamu bilang pakai masker boleh, iya ya, menutup pakai dengan seperti ini ya. Dan ini tidak ditahu sama masyarakat. Bahkan kalian di sini ada mungkin yang tidak tahu, benar atau tidak? Sekarang baru tahu ternyata kalau etika batuk yang benar tuh begini. Bukan begini, bukan begini, ya. Bukan begini, bukan. Tapi seperti ini. Nah, ini yang menjadi program dari Puskesmas juga. Ya, mengajarkan bagaimana etika batuk. Beberapa pasien mengalami putus obat karena kendala transportasi ke Puskesmas. Dan bagaimana dukungan keluarga. Ini sering sekali terjadi di Papua. Benar atau tidak? Nah, makanya kenapa banyak sekarang TB yang resisten atau putus obat, relaps ya. Lalu yang berikut apa? Faktor-faktor determinan yang teridentifikasi bisa meliputi apa? Lingkungan fisik, ya, perilaku, dan akses layanan kesehatan serta faktor sosial ekonomi ya. Lalu yang berikut, bagaimana kalian perencanaan intervensi ya. Tadi setelah didistribusi, determinan ya, lalu kalian intervensi ya. Nah, berdasarkan analisis yang tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, perawat bersama tim Puskesmas merancang intervensi yang tepat sasaran untuk Kelurahan Rimba Jaya yang terkena atau banyak kasus TB paru ya. Ini contoh ya. Dilakukan apa? Penyuluhan komprehensif. Nah, kalian biasa lihat Puskesmas datang melakukan penyuluhan di rumah? Sering ya, datang kasih penyuluhan, bahkan mungkin di balai desa. Kalian waktu turun di komunitas seperti itu juga kan? Nah, nanti kalau di komunitas, ya perhatikan ini. Kalau ada masalah terkait dengan suatu masalah, ya lakukan penyuluhan secara komprehensif. Ya, contoh ini, adakan penyuluhan tentang TB paru, ya di balai RWK atau mungkin di balai desa atau di rumah-rumah warga ya. Fokusnya apa? Pada penularan, gejala, pentingnya pengobatan teratur dan etika batuk yang mungkin orang anggap ini tidak perlu. Padahal sebenarnya ini sangat berpengaruh juga ya. Libatkan tokoh masyarakat dan juga kader ya. Lalu yang berikut apa? Screening aktif komunitas. Adakan kegiatan mobile klinik ya atau posko screening. Maaf, ini salah ya. Di Rimba Jaya ini terkini. Untuk pemeriksaan dahak bagi individu dengan gejala batuk kronis dan kontak erat pasien TB ya. Lalu yang berikut apa? Edukasi gizi dan lingkungan. Nah, kalian edukasi siapa? Siapa yang kalian edukasi? Keluarga pasien ya, tentang bagaimana pemenuhan gizi yang seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan perbaikan ventilasi serta pencahayaan di rumah. Ya, kalau besok-besok kalian jadi perawat komunitas ya, masalah di Papua itu TB banyak deh. Bahkan mungkin orang sekitar kita jangan sampai TB tapi kita tidak tahu. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian edukasi pentingnya bagaimana gizi seimbang ya terkait dengan lingkungan, yaitu bagaimana perbaikan ventilasi
dan pentingnya pencahayaan di rumah, ya. Lalu ada program PMO, pengawasan minum obat. Nah, ini sudah dilakukan juga oleh puskesmas. Mereka melakukan pengawasan minum obat, ya. Melatih, libatkan kader, ya, dan anggota keluarga sebagai PMO untuk memastikan kepatuhan pasien minum obat hingga tuntas. Ya. Banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh terkait dengan minum obat secara teratur, ya. Karena kenapa? Mereka tidak tahu dampaknya. Kalian lihat di rumah sakit banyak kan pasien-pasien yang sudah resisten obat kan? Banyak. Ya. Mereka terisolasi sendiri. Dan itu tidak diketahui oleh banyak orang-orang yang ada di Papua yang mengalami TB. Lalu yang berikut apa? Kunjungan rumah. Melakukan kunjungan rumah secara apa? Secara berkala. Nah, kalau kalian jadi perawat komunitas, tidak bisa bilang saya tidak mau. Tidak bisa bilang saya tidak bisa. Saya takut TB. Kan kalian tahu bagaimana mencegah. Ya. Harus ada kunjungan berkala untuk memantau kemajuan pengobatan. Ya, waktu ibu turun melakukan penelitian, ibu komunikasi dengan salah satu penanggung jawab TB di Rimba Jaya, dia itu turun. Ya, jadi per berapa waktu ya sudah ditentukan mereka turun ke pasien untuk memastikan obatnya diminum atau tidak. Seperti itu ya. Kenapa? Karena ternyata banyak masyarakat Papua yang menganggap enteng minum obat secara teratur. Karena ternyata kejadian semakin tahun banyak pasien-pasien yang resisten terhadap obat. Lalu memberikan dukungan dan mengidentifikasi hambatan. Ya. Lalu yang berikut apa? Advokasi lintas sektor. Koordinasi dengan pemerintah atau RW kelurahan untuk bagaimana identifikasi rumah-rumah dengan ventilasi buruk dan mencari solusi. Misalnya program beda rumah sederhana jika memungkinkan. Banyak ya. Dulu ibu ingat sekali ada program-program pemerintah yang buat rumah subsidi. Nggak tahu kalau sekarang masih ada atau tidak. Nah, rumah subsidi ya itu sudah dibangun sesuai dengan apa istilahnya ya? Sesuai dengan protapnya ya. Jadi ada jendela, ada pintu ya, rumahnya beratap dan lain sebagainya. Lalu yang berikut ada evaluasi ya. Secara rutin memantau indikator epidemiologi setelah intervensi ya. Setelah intervensi kalian evaluasi penurunan insiden kasus TB paru. Kalian evaluasi. Turun tidak dengan program yang sudah berjalan? Ya. Peningkatan angka kesembuhan pasien TB paru. Ada tidak peningkatan kesembuhannya dengan program yang sudah kalian berjalan lakukan tadi ya? Ini ya. Ini ya. Edukasi, program PMO dan lain sebagainya. Peningkatan cakupan screening kontak, perubahan perilaku masyarakat ya, terkait dengan tadi ibu bilang etika batuk ya, perbaikan lingkungan rumah dengan melalui observasi dan kalian wawancara ya. Jika evaluasi ini menunjukkan hasil yang belum optimal setelah kalian mengevaluasi masalah-masalah ini, penggunaan dapat menggunakan data epidemiologi untuk menyelesaikan strategi intervensi. Artinya, kalian pakai data epidemiologi, oh ternyata pada saat saya mengevaluasi penurunan insiden kasus TB paru tidak turun nih. Masalahnya kenapa? Oh ada masalah baru. Kita mulai lagi dengan kacamata dari awal. Kita identifikasi lagi. Kenapa sampai dia tidak turun? Atau pada saat kalian evaluasi ternyata tidak ada penurunan terkait dengan banyak yang putus obat. Kalian identifikasi lagi dari awal. Kenapa sampai putus obat? Mungkin karena jarak dan lain sebagainya. Itulah sebabnya akan ada namanya advokasi kebijakan pemerintah. Bisa saja di daerah tertentu ya banyak orang yang kasus putus obat. Contoh, mungkin adanya dengan kalian sebagai advokasi kebijakan kesehatan bekerja sama mungkin dengan dinas terkait dan mungkin pemerintah daerah bisa menyertakan atau mengadakan suatu bis mungkin. Contoh ibu tidak tahu ke depan seperti apa. Makanya itu gunanya kalau sebenarnya evaluasinya belum optimal, kembali lagi ke data epidemiologi dari awal. Identifikasi lagi masalahnya kenapa sih sampai tidak turun. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya
Dari contoh yang Ibu sudah angkat TB paru, jelas terlihat bahwa epidemiologi bukanlah sekedar teori. Ya, jadi kalau kalian selama ini bilang epidemiologi itu teori kok, bagaimana distribusi, bagaimana determinan, bagaimana jumlah yang terjadi, frekuensi kasus di dalam suatu populasi, itu bukan hanya sekedar teori, melainkan alat yang praktis dan esensial dalam praktik keperawatan komunitas. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan dari epidemiologi. Tadi Ibu sudah jelaskan, identifikasi, ya ada distribusi di dalam, siapa, kapan, di mana, lalu apalagi ada determinan di dalam, bagaimana kalian bisa menerapkan suatu program, dalam hal ini adalah intervensi, lalu bagaimana kalian evaluasi dan lain sebagainya. Ya, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip epidemiologi, perawat dapat satu, identifikasi masalah kesehatan. Ya, lalu apalagi merancang intervensi yang relevan. Lalu apalagi evaluasi, ya. Kalian evaluasi dampak dari tindakan yang kalian lakukan ya secara objektif. Lalu apalagi? Akhirnya kalian berkontribusi ya menurunkan angka penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan seluruh anggota komunitas ya. Sebagai perawat komunitas, kemampuan Anda dalam berpikir secara epidemiologis akan menjadikan Anda agen atau agen perubahan yang lebih efektif di masyarakat. Ya, jadi jangan menganggap oh ternyata selama ini saya menganggap epidemiologi itu hanya teori. Tidak. Epidemiologi itu adalah kacamata kalian sebagai perawat komunitas. Karena ternyata untuk menentukan suatu masalah kamu harus pakai kacamata epidemiologi. Supaya kamu bisa lihat jelas, oh masalah yang terjadi di suatu tempat itu seperti ini. Bukan hanya sekedar dengar, oh kasus TB naik. Dengan kacamata epidemiologi kalian bisa tahu kenapa sampai ada kasus TB di suatu tempat. Itu contoh. Begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan Ibu, perawat, kenapa perawat mempelajari epidemiologi? Karena seperti ini ya. Di dalamnya ada bagaimana kalian mengumpulkan data, ya, bagaimana kalian menganalisis, bagaimana kalian menentukan intervensi, bagaimana kalian evaluasi, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini mengerti apa itu epidemiologi? Sampai di sini mengerti kenapa kalian sebagai perawat perlu belajar epidemiologi? Ngerti, oke. Sekarang Ibu buka ruang pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan, angkat tangan, sebut nama. Atau Ibu yang tunjuk? Oke, Aji, silakan. Oke, baik, terima kasih buat saya. Itu saya akan bertanya, kita mengetahui sendiri bahwa kejadian atau masalah yang terjadi pada masyarakat biasa terjadi lebih dari satu masalah. Bagaimana sih cara kita sebagai tenaga kesehatan menentukan prioritas dari masalah yang terjadi di masyarakat? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Eski? Ada yang mau ditanya? Tidak, pas. Nanti Ibu yang balik tanya ya. Oke, ada lagi? Solo? Pas. Hanafi? Ada? Oke, nanti akan dengan Ibu bahas ini pasti akan muncul pertanyaan lain. Oke, ya, Aji bertanya begini, Ibu, di dalam suatu populasi kan banyak masalah kesehatan, benar ya? Tapi bagaimana caranya saya menentukan bahwa itu prioritas? Bagaimana caranya? Kembali lagi ke awal, pakai kacamata epidemiologi. Kalian harus lihat masalah kesehatan mana yang paling krusial, yang harus segera ditangani. Contoh ya, masalah TB dengan DBD sama-sama naik nih 6 bulan terakhir. Ibu kasih contoh begitu ya. Naik, sama-sama wabah Ibu. Tapi yang mana yang harus saya selesaikan duluan? Begitu ya. Kalian harus lihat. Yang mana yang paling krusial. Pakai kacamata epidemiologi. Identifikasi masalah. Oh ternyata selama 6 bulan, oh ternyata naik nih. Tapi kasus TB di 3 bulan terakhir naiknya lebih dahsyat daripada kasus TB. DBD di 3 bulan terakhir naiknya lebih dahsyat dibanding TB. Dan ternyata di 3 bulan terakhir banyak kasus mortalitas atau kematian bagi pasien yang mengidap DBD. Contoh. Makanya Ibu bilang kembali lagi pakai kacamata
epidemiologi. Harus identifikasi masalah krusial yang paling krusial yang harus segera ditangani itu masalah apa. Kalau sama-sama wabah, ya sama-sama wabah Ibu. Tapi coba kalian lihat, apakah masalah DBD atau TB dampaknya lebih besar mana? Oh ternyata dalam 3 bulan terakhir banyak orang yang terjadi atau banyak peningkatan mortalitas kematian terkait dengan pasien yang mengidap DBD. Menurut kalian kalau seperti itu yang mana yang perlu kita tangani duluan? DBD. Ya, makanya Ibu bilang epidemiologi bukan hanya teori, tetapi itu sebagai kacamata. Contoh, Solo, kalau kacamatanya minus, harus pakai kacamata supaya bisa lihat jelas, oh ternyata ibu ada di depan sini, bukan di samping sana. Begitu ya? Begitu juga dengan kalian perawat komunitas, ya. Pakai kacamata itu supaya identifikasi masalah. Yang paling krusial masalah itu apa? Sama-sama menjadi masalah, betul. Tapi dampak yang dihasilkan itu yang paling krusial yang mana? Itu yang harus diselesaikan lebih dahulu. Itu namanya prioritas. Begitu ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Atau ibu yang bertanya? Rosa, bagaimana Rosa? Ibu tanya Rosa. Rosa, kamu tinggal di daerah yang padat penduduk? Atau rumah baku dempet-dempet? Tidak. Oh, rumah satu di sini, hutan satu di sana gitu. Oh ya, jadi susah ditanya ya. Di mana kasus malaria di tempatmu? Banyak. Kasusnya banyak yang mengidap malaria akhir-akhir ini kan musim hujan toh? Banyak yang malaria? Oh, batuk-batuk sakit kepala. Ya, itu perlu diperiksa ya. Jangan sampai dengan adanya kalian mengidentifikasi, oh ternyata di setiap hujan, musim penghujan, ya oh ternyata di keluarga saya sering batuk-batuk. Nah, itu menjadi masalah itu, ya. Menjadi masalah di komunitas. Bahkan mungkin bukan hanya keluarga kamu, seluruh komunitas yang ada di situ setiap masalah hujan pasti batuk-batuk. Nah, itu menjadi satu masalah, gitu ya, perlu ditangani. Gitu ya, ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Ya, terima kasih yang sudah bertanya ya, Aji ya. Jadi besok-besok kalau kalian jadi perawat, ingat, camkan baik-baik. Kalau ada masalah dari sekian masalah kesehatan, biasanya kan dalam puskesmas itu ada 10 masalah kesehatan teratas. Biasanya ada seperti itu. Betul ya? 10 masalah kesehatan teratas. Nah, namanya teratas pasti dia yang paling prioritas. Nah, nanti kalau kalian jadi perawat komunitas, kalian akan mengerti. Pakailah kacamata epidemiologi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di komunitas atau di masyarakat. Gitu ya? Oke. Tidak lagi yang bertanya, Ibu tutup ya. Ya, sekian pelajaran kita hari ini terkait dengan epidemiologi dalam keperawatan komunitas. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan epidemiologi dapat kalian pahami dan kalian lakukan kelak kalau kalian menjadi perawat komunitas. Terima kasih, selamat siang. Ibu ucapkan sampai bertemu di mata kuliah berikut. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om.